Shalom, baik saudaraku. Selama 1 bulan kita telah belajar tentang kebangkitan Kristus. Ya. Bapak Ibu yang kasih bukan hanya sebagai pengetahuan saja, ya, tetapi saudara harus mengalami. Tapi kalau saudara belum mengalami, mari kita sama-sama belajar untuk menantikan kairosnya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta, yang setuju katakan amin. Nah, selama 8 minggu akan datang ini kita akan belajar ya siapakah Allah kita. Menurut saudara siapa Allah saudara? Yesus, apalagi betul. Pasti banyak jawaban, betul. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang membuat manusia, ya, dia juru selamat dan lain sebagainya. Dan itu semuanya betul saudaraku. Tapi mari kita sama-sama belajar. Ya, yaitu hari ini saya beri tema God is mercy. Ya, apa itu mercy? Kemurahan, anugerah, belas kasihan. Belas kasihan yang bagaimana Pak? Belas kasihan Tuhan beda dengan belas kasihan manusia. Kalau manusia punya belas kasihan terbatas. Kalau belas kasihan Tuhan tidak terbatas. Nah, sebab itu saya rindu saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sini tolong dibuka untuk apa yang saya tulis pertama kali. Ya, God is titik-titik, saudara isi sendiri. Ya. Nah, bagaimana supaya kita boleh mengenal siapa yang kita sembah? Saudaraku, kalau dengan pengetahuan manusia tentu bermacam-macam. Tapi kita punya satu landasan yang kuat. Kita punya firman Tuhan yang tidak dapat dibantah. Jadi semuanya harus kembali kepada Alkitab ialah firman Allah. Biarkan Alkitab yang akan menjawab. Nah, saya tulis begini saudaraku. Pengenalan yang benar. Ada tolong Chen? Iya, ayo dibaca sama-sama dah. Supaya tidak terlalu lama ya. 2, 3. Pengenalan yang benar menentukan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar menentukan kehidupan yang benar. Saudara setuju? Saudara setuju? Kalau saudara punya pengenalan yang benar akan siapa yang saudara sembah, maka saudara akan punya keyakinan yang benar. Dan keyakinan yang benar akan menentukan kehidupan yang benar dalam hidup saudara. Nah, kehidupan saudara yang benar ini akan menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi berkat buat orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sebelum saya masuk lebih jauh saudaraku yang kekasih. Ya, hari-hari terakhir ini memang dunia gak baik. Jangankan di dunia, cuaca pun gak baik. Panasnya luar biasa. Kemarin saya baca, bukan di TikTok. Saya kalau TikTok enggak perlu saya sharingkan saudaraku. Di berita bahwa panas ekstrim ini di Thailand kalau nggak salah, di Thailand atau di Vietnam ya. Di Thailand itu sudah memakan korban 6 orang meninggal. Panasnya ini saudaraku. Tapi memang panas enggak saudaraku? Panas ya. Enggak mungkin cuaca di sini pun sangat panas sekali. Nah, bukan hanya soal cuaca yang panas, tapi juga saudara lihat, ya, peperangan gak pernah berhenti, ya ini belum selesai satunya, sekarang mengembang lagi, ya, Israel sama Iran, bla bla bla, pasti saudara ada dengarlah, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Belum selesai saudaraku, yang namanya gempa bumi, ini zaman akhir ini. Ya, pujian yang terkenal ya. Bunyinya gini, bahwa kita ini hidup pada akhir zaman ini adalah zaman yang terakhir. Ya, gempa bumi ada di mana-mana. Saudara baca nanti di Matius 24. Itu adalah tanda-tanda bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Memang saya tidak tahu kapan waktunya. Dan Tuhan Yesus pun ngomong, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Tapi ini tanda-tanda. Nah, kalau sudah tanda-tanda kita harus lebih waspada. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Nah, sebab itu
Hari-hari ini memang tidak baik saudaraku. Ekonomi pun nggak baik. Dolar, emas munda yake ya. Betul ya? 1 juta berapa? 1.300.000 berapa gitu? Bayangkan saudaraku. Saya masih ingat dulu emas ini tidak sampai 2.000 saudaraku. Waktu zaman saya bertobat itu. Saiki masak mini saudaraku. Waduh, untung-untung aja ya istri saya itu nyimpen emas itu ya cukup, enggak banyak lah saudaraku. Ya cuma ya 73 kilo gitu ya, emas Gunawan gitu saudaraku. Sing ngomong Pak Gunawan Sugene. Loh, saudara ini orang kaya raya. Serius loh saudaraku. Karena kaya itu dalam. Ya, bukan luar. Luar ini kaya materi, tapi kalau masih terus enggak cari kebenaran, ya serakah, itu namanya masih miskin, betul. Nah sebab itu saudaraku, Alkitab ini adalah satu landasan buat kita. Kondisi sekarang ini saudaraku, sama dengan yang dialami Yeremia. Siapa Yeremia? Nabi besar, yang menurut Alkitab Yeremia. Ya, bangsa Israel ditangkap, ya, lalu dibuang di Babylon. Yeremia sudah berdoa, tidak perlu dibuka, saya bacakan saja ya, yaitu kitab Peratapan. Kitab Peratapan, ya pasal 3 nanti sudah baca di rumah, saya bacakan aja supaya saya cuplik. Ayat 1 sampai ayat 3, ayat 1 sampai ayat 19, itu kondisi keadaan seperti sekarang. Gitu, ya. Apa saudara juga ngalami yang demikian? Sudah belajar firman Tuhan, sudah baca firman Tuhan, sudah menghafalkan firman Tuhan, sudah ikuti ibadah, sudah ini dan itu, sudah dengar bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi belum ada sesuatu yang berubah, belum ada sesuatu yang terobosan buat saudara. Mungkin seperti Yeremia. Ya, saya bacakan dulu ya, yaitu saya adakan semua 1-19 dan tidak terlalu lama, yaitu ayat 6 dikatakan demikian saudara. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Bukan mati toh, tapi lama mati. Ya, lalu dikatakan ayat 12, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun, tak dapat berbuat apa-apa. Ayat 16. Ia meremukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Siapa pernah makan kerikil? Lalu dikatakan ia memberi aku minum ipu. Ipu itu semacam kayak racun gitu saudaraku ya. Nah, sudah berdoa, mungkin saudara sudah berpuasa, sudah menjerit sama Tuhan. Tapi seolah-olah plafon ini saudaraku dari tembaga. Mungkin. Kiri kanan tidak ada yang nolong, biasanya gampang. Tapi sekarang seperti apa yang dikatakan Yeremia ini. Tapi saya luar biasa ini perlu dicontoh. Dan ini memang harus dilakukan. Kalau saudara mau melihat yang dahsyat pekerjaan Tuhan. Apa yang dilakukan Yeremia? Saya bacakan saja. Ya, yaitu Yeremia 3 ayat 21 dulu. Perhatikan ya. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Coba. Kalau tulisannya tadi itu kondisi-kondisi keadaan yang menghimpit Yeremia. Tapi dia mengabaikan semuanya itu. Dia mengatakan ini ya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa itu? Oleh sebab itu aku akan berharap. Sekalipun tidak ada jawaban, belum ada tembusan. Tapi Yeremia tetap berharap. Katakan berharap. Alasannya apa saudaraku? Alasannya 21. Ya 22. Tak berkesudahan apa? Kasih setia Tuhan, mercy. Ya, tak habis-habisnya apa? Haleluya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terakhir, Tuhan adalah baik bagi orang
yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Ditulis 3 kali berharap. Kondisi yang tidak mungkin. Tidak tahu penyakit, tidak masalah ekonomi, tidak tahu masalah apapun juga. Tetapi Yeremia tidak fokus dengan hal-hal yang mengitari dia. Tapi Yeremia mengambil satu keputusan, dia melihat, memperhatikan, ya, yaitu belas kasihan Tuhan. Mercy, anugerah, kemurahan Tuhan. Saya mau tanya dengan saudara. Mungkin saudara hari-hari tidak tahu sudah berdoa, durung mari-mari, penyakit, masalah ekonomi, belum ada jawaban. Apakah yang saudara perhatikan? Apa yang saudara perhatikan tadi itu menentukan iman saudara. Kalau iman saudara benar, maka saudara akan melihat banyak sekali akan terjadi dalam hidup saudara. Karena Alkitab saya mengatakan, apa yang ku perhitungkan di dalam diriku sendiri, demikianlah keadaanku. Ya. Apa yang ku takutkan itu juga akan menimpa aku. Milikilah respon seperti yang dilakukan Yeremia dalam hidup saudara. Maka kairosnya Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah saudaraku, itu perlunya kita belajar karakter Tuhan. Tuhan tidak berjanji, saudara, kalau engkau mengikut aku semuanya akan beres semua. Ya, itu betul. Tetapi tidak selamanya begitu. Kadang-kadang ada problem dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Tetapi kalau kita mau, haleluya, terus memperhatikan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, apa yang telah Tuhan janjikan, maka kehidupan kita akan jadi berkat buat orang lain. Saudara, kita sudah mengalami banyak hal, saudara. Pemilu sudah lewat, apalagi pandemi sudah, saudaraku. Saya katakan saudara, ini adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan? Angkat tangan. Berikan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Maka itu ayo, ya, jangan kita selalu dikacaukan oleh situasi dan keadaan. Jangan kita terus dibebani dengan pikiran-pikiran. Waduh, nek cara ini, nek cara ini, nek cara ini. Saudaraku, itu tidak akan ada jawaban. Tapi kalau perhatikan apa yang telah Tuhan katakan, maka saudara akan mengalami, ya, janji-janji akan digenapi. Nah, akan saya masuk lebih dalam lagi. Ya. Saudaraku, kondisi ini ya sama. Jadi gini, karakter Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Dia Allah yang berkemurahan, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang penuh rahmat. Itu pun ditulis oleh Yeremia tadi yang kita baca. Dan itu pun waktu perjanjian baru ditulis. Ya. Nah, kita akan lihat saudaraku. Ya. Yang pertama, ya, Kristus adalah Allah yang kaya dengan rahmat, full of mercy. Ya. Kita baca dulu yang mendasari, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Ini kondisi keadaan saudara dan saya sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita baca. 2, 3. Kamu dahulu apa? Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan, Yeremia juga mengatakan, sudah lama mati katanya. Ya, nah, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu apa? Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya apa? Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini kondisi sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada
jalan keluarnya saudaraku. Tapi mercy Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan membuat kita terperangah. Maka saya katakan, ya, belas kasihan Tuhan beda dengan belas kasihan manusia. Ya, minggu yang lalu, Jumat yang lalu, Pak Herman Pangalu, aduh, simple membawakan cuman dua poin, ya, bahwa yang dibutuhkan manusia itu katanya gini, ya, Alkitab mengatakan, yang dibutuhkan manusia itu kesetiaannya. Betul, saudara. Betul. Yang suka katakan amin. Ya. Lalu terakhir khotbah saya ini intermezzo sama Pak Herman Pangalu. Pak Herman, saya pernah khotbah gitu Pak Herman. Lalu saya ditanya sama yang mendengar. Ya, saya mau tanya sama Pak Herman. Ya, toh. Pelendi, ya, istri cantik tapi tidak setia, atau istri yang jelek tapi setia. Kok menengah be? Yang apa? Ono sing yang kaya tapi setia, gondolmu mau pilihannya cuma loro kok. Pilihannya cuma loro dok. Ya, yang kaya tidak setia, tetapi yang jelek tapi setia. Pilih mana? Pilih yang jelek tapi setia. Welek. Isuk delok welek. Awan delok welek. Wah. Saya bilang Pak Herman gak jawab pendeta terakhir gitu. Tak jawab Pak Herman, tak jawabnya ini, tak ke Korea. Tak operasi plastik saudaraku. Saya kaget loh. Maaf ya, ada laki-laki, tidak tahu sudah nikah juga sama laki-laki yang jadi komursil. Diwawancarai siapa namanya? Lucita Luna. Loh aku gak ngerti. Tak sana wedok. Tiba-tiba lanang. Wayu saudaraku. Ya, loh kenapa operasi plastik? Makanya ya, golok sing elek ae. Tapi setia. Oke, itu intermezzo. Ya, hanya intermezzo. Bapak Ibu yang kasih. Nah, tapi saya mau kita masuk lebih dalam lagi. Kondisi yang keadaan demikian ini, tidak ada harapan. Kita orang-orang yang patut dimurkai, dan kita ya adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran kita sebelum dalam Kristus. Tapi berita atau karakter Tuhan yang tidak pernah berubah yang saya sampaikan tadi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dan sekarang juga, yaitu Kristus adalah Allah yang kaya dengan rahmat, full of mercy. Efesus 2 ayat 4. Ayo kita baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat atau mercy atau anugerah atau belas kasihan, ya, oleh karena kasihnya yang besar, apa? Yang dilimpahkannya kepada kita. Saudaraku, kata-kata kaya ini asal kata dari prosios, artinya penuh, berkelimpahan. Bukan penuh dok ya, berkelimpahan. Ya. Supply, sumber dari kasihan atau rahmat dan lain-lainnya. Yang artinya begini, kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Ada pujian, kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Mungkin saudara merasa ditinggalkan, mungkin saudara, aduh gak ada harapan lagi. Saya lagi melayani seorang pengusaha yang bangkrut. Ya, rumahnya sudah habis, rumahnya itu 6M juga sudah dijual. Aduh, disita sama bank. Sekarang dia sudah pindah, aduh saudaraku. Saya merasa kasihan karena saya pernah dulu ngalami bangkrut juga. Ya. Tapi tidak bisa sehari 2 hari. Terus menerus saudaraku. Ya kita mesti sabar. Ya. Karena saya ngalami sendiri bagaimana Tuhan telah memulihkan keadaan. Dan saya juga bagikan kepada orang lain. Dan teman-teman yang dulu sepengusaha dengan saya. Dan saya tahu persis dulu ini bangkrut. Tapi mereka yang
sabar, yang mau memperhatikan kasih setia Tuhan, mercy Tuhan. Hari ini saudaraku, jauh sekali. Kemarin baru berangkat, waktu liburan itu berangkat ke mana ya? Ke Jepang atau kemana? Hampir 20 hari. Wah semuanya enggak biasa-biasa, VVIP. Pesawatnya bisnis semua sama anak-anak keluarga, enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus juta, saya enggak ngerti saudaraku ya. Oh hotelnya mewah, apa Tuhan enggak marah? Enggak marah dong. Asal kamu tahu bahwa hatimu enggak melekat pada itu, yang suka kata amin. Hati kita melekat pada apa? Mersinya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih, itulah yang saya terus dengungkan kepada saudara. Allahmu itu tidak pernah balas dendam. Ya, Allahmu itu tidak pernah kamu ini bocah. Enggak. Kamu ke saudara terlambat Pak, saya sudah sekian. Enggak pernah terlambat. Asal saudara datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan mau kembali memperhatikan apa yang menjadi karakter Tuhan. Yaitu belas kasihan. Maka saya akan melihat hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Rasul Paulus luar biasa. Coba saudara baca Roma 5:8. Ya. Ayo semua baca dengan mantap. Katakan mantap. Yang keras. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah bertobat. Tidak saya pancing supaya saudara, oh iya, ketika saya masih berdosa, dia sudah mati buat saya. Apalagi sekarang saya melayani, apalagi saya sekarang tahu rahasianya, mersinya Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia. Yang suka katakan amin. Rasul Paulus. Luar biasa loh saudaraku. Kalau saudara baca Roma itu, tidak tahu saya berapa kali baca kitab Roma. Iya ada puluhan kali. Saya selalu kagum. Penulisannya begitu dalam. Ya. Dan saya terlalu yakin orang yang sudah tahu mersinya Tuhan berubah. Cara pandangnya itu berubah. Nih, pasti itu. Nah, lebih dalam lagi Rasul Paulus mengatakan demikian. Ayo, baca. Yaitu di dalam Titus 3 ayat 5. Yuk, baca. 2, 3. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, mersinya, anugerahnya, belas kasihannya. Ya. Oleh apa? Permandian kelahiran kembali. Saudara dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah saudaraku yang kekasih, perlunya kita ini belajar firman. Supaya Roh Kudus terus mengoperasi hidup kita, menjadikan sesuatu cara pandang yang baru. Berubahlah akal budimu. Supaya kita tahu kehendak Allah mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Karena kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak sekali keputusan-keputusan. Ada yang kita salah, ada yang kita tidak salah, saudara. Tapi orang ya yang terus menerus tahu karakter Tuhan, dia akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Nah, saya kutip ya, dari John Piper ya. Yuk kita baca saja. 2, 3. Rahmat Tuhan adalah tangannya yang tak kelihatan, yang mengubahkan penderitaan menjadi berkat yang tidak terduga. Berikan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Ya, kadang-kadang saya ini kagum sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku sopo sih Tuhan.
Kok iso sih? Gak masuk akal belas. Maka itu saya ya setuju dengan Daud. Siapakah aku ini? Apa? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan saya tidak kekurangan apa-apa saudaraku. Serius. Apalagi usia sudah 71. Kemarin malam saya telepon sama adik saya, Yongki itu. Ya kan dia baru bertobat, tapi puji Tuhan lah dia sudah bertobat ya. Yung, tekon di kon. Yung, Jumat gak teko yung. Aku kokun ngeterno untuk job, ngeterno bos nongone Jeporo. Oh ya puji Tuhan. Kokun kan gak apa-apa ta? Loh gak apa-apa, aku sehat kok. Enggak. Waktu kon teko ngone Malaysia itu nganu anakmu iku tak delok mukake kok gede rasane kesel ngono. Kesel ngono. Ya memang itu waktu capek, tapi saya pergi ke doa malam. Kesel saudaraku. Enggak apa-apa kok. Aja sampai ono apa-apa lho kok dulurku karek siji lho, ket bela siji dulurmu saudaraku. Kalau mana saudaraku ya, ojo kuwatir. Ya, Tuhan wis ngomong ambek aku 96. Di si Tuhan, ya gak apa-apa toh. Orang punya harapan harus. Loh, iya apa ya? Saudara iya apa ya? Iya toh, saudara punya harapan. Loh, Yeremia tadi tidak ada harapan, tapi dia pasti punya harapan. Tapi aku berharap kepadamu. Ditulis telu. Gak peduli umurmu piro, selama kamu masih hidup, milikilah harapan. Karena harapan itu luar biasa. Serius loh saudaraku. Ya. Saya bersyukur ya, sama Tuhan. Ya mungkin bisa saksi saudaraku. Kan saya besuki anak saya. Nonggon, ya ini sudah satu udah pulang, selesai kan, enggak apa-apa, puji Tuhan. Aduh, saya mengalami banyak hal mujizat bersama Tuhan. Ya, anak saya yang dulunya karena di sama dokter sini di ini dan itu GERD dan lain sebagainya. Kalau tidur itu enggak bisa nyenyak, selalu terbangun seperti ada orang yang neken. Lalu kalau tidur itu begini sampai di sana anak saya nomor 1 yuk. Gitu. Diperintahkan sama dokternya gini. Kan dia enggak mau sebetulnya. Saya bilang, enggak apa-apa, kamu tutup Malaysia. Wis, kamu pergi yo, periksa enggak apa-apa, eko enggak apa-apa. Di eko saudaraku. Ternyata jantung sebelah kirinya ya itu fungsinya tinggal 25%. Ayo, ya apa kok niku? Dokter sampai bingung. Iki sapa sing loro katanya gitu. Loh saya dok. Loh kamu jalan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Gitu saudara. Karena bengkak, klepnya enggak jalan, enggak bisa ngompa dengan apa? Dengan bagus. Sehingga dia enggak bisa dipompa, darahnya itu naik atau turun saya enggak ngerti saudaraku ya, lupa. Itu ngantem GERD gitu loh. Terus bisa enggak disembuhkan? Bisa dikembalikan, asal kamu harus kontrol. Nah, kontrol nanti 1 bulan lagi datang, tak kasih obat. Nah, sebulan lagi datang. Lah kan sebetulnya saya sebetulnya harus ke Malaysia untuk dampingi anak saya yang operasi yang di operasi itu, anak yang ketiga itu Lili itu saudaraku ya. Tapi karena ada Jumat Agung, ada kenaikan, ada minggu pertama, jadi saya enggak bisa nganterin, tak suruh nganterin anak saya yang sakit ini, ya, Noni yang nomor 1 ini, gitu. Nah, ternyata kan harus 1,5 bulan. Nanti minggu depan ini sudah datang, sudah beres semua. Kemonya sudah beres Kamis yang lalu, ya. Juga untuk sinarnya juga sudah beres. Ya saudaraku, Tuhan selalu berkemurahan. Dan terima kasih atas doa-doa saudara. Nah saudaraku, kemarin sudah 1 bulan toh Noni kontrol lagi, saya dampingi karena tanggal berapa ya, tanggal 17 ya. Tanggal 17 ya. Saya dampingi Noni ke dokternya, saya tanya bla 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 bla. Dokternya, waduh, sana dokternya itu saudaraku ya, enggak kayak dokter
ngomong dokter gini sungkan aku saudaraku. Ya sini baik-baik tapi ada sebagian yang nggak api saudaraku ya. Dokter itu ngomong gini, ditanyain jawab terus saudara. Ya pokoknya ngomong nggak api gitu. Dok ya apa dok? Anak saya, oh ya enggak apa-apa. Terus obatnya jantung gimana? Wah harus diminum seumur hidup. Tapi noninya, ya noni itu setelah 3 hari diobati, tidurnya itu bisa terlenang. Ya, jalan bisa kuat. Lah saya ini kan ya lupa sama istri saya. Tak jam melaku itu 17.000 saudara. Jalan lebih saya 10.000, 17.000. Iku sampai telung dino gak apa-apa saudaraku ya. Para aku sadar, waduh salah ya aku saudaraku ya. Ternyata kesehatannya pulih. Sekarang sudah pulang. Nah nanti Lili ini sudah beres semua. Nanti tanggal 15 sudah pesen tiket pulang. Ya berikan sorak-soreh. Tuhan baik, haleluya. Ya, Pak Gunawan gak bingung. Ya jenenge manusia bingung, tapi kan saya belajar dari firman. Wis ojo ndelok eleke. Belas kasihan Tuhan itu limpah kepada saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru apa? Setiap hari. Wis ojo ngeleng-ngeleng. Ya mungkin mantanmu, ojo dieling-eling. Ya, ono sing duwe mantan? Puji Tuhan, gak apa-apa saudaraku. Ya. Nah, kita masuk yang kedua, ya. Kristus adalah Allah, ya, yang melimpahkan rahmatnya untuk setiap manusia. Efesus 2 ayat 4b dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, oleh karena kasihnya yang besar apa? Yang dilimpahkannya kepada kita. Untuk itu saudaraku saya Google ya, kok namanya kelimpahan ini ya, uniknya adalah diambil dari kata agapau yang berasal dari kata agape. Agape itu gini, kasih yang diberikan tanpa menuntut balasan. Ayo ngomong, 2, 3. Ngomong agape, kasih yang diberikan tanpa menuntut balasan. Tergantung respon saudara. Nah, kalau saudara ono sesuatu, waduh cek goblok ya aku. Aku ini biar diberkati luar biasa. Saya aku kedepangan orang padahal aku diinget. Nolah bojoku aku diinget. Yo manusia bisa salah. Bisa salah enggak? Saudara enggak bisa salah? Ya pasti bisa lah. Tapi kita enggak. Tuhan, saya salah Tuhan. Saya mau belajar. Bagi Tuhan, tidak ada sesuatu yang sulit. Dia sanggup melimpahi berkat berlimpah-limpah. Tepuk tangan. Oh saya kalami, bukan saya tidak kalami, saya kalami. Banyak hal yang saya terima, tapi Tuhan buktikan bahwa Dia Tuhan yang tetap pegang janjinya. Maka itu selalu saya berdoa, kalau doa berkat. Sekarang saudaraku bawalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Yang tidak pernah dibatalkan, yang tidak pernah dikurangi. Meskipun ya apa tetap Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Yang setuju katakan yes, masa bojoku tok sing amin. Telat kabeh. Ya, saya alami. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Amin. Ya memang ada masalah. Anak saya belum pulang, ini belum. Tapi saya, itu mesti pembangunannya belum selesai. Tapi tidak apa-apa, saya tetap lihat kemurahan Tuhan yang selalu berlimpah-limpah. Nah, coba saudaraku, dibuktikan. Roma 8 ayat 32. Yuk. Cepat ya. Ya masih kurang setengah jam. Habis gini perjamuan kudus ya. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Yang suka kata amin. Ya. Kalau putra Allah sendiri satu-satunya
diserahkan buat kita. Setelah kita bertobat, apakah yang lainnya tidak diserahkan pada atau tidak diberikan kepada kita? Oh, itu pasti. Ya, saudaraku yang kasih, kita bersyukur menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan gampang putus asa. Kalau sudah dibebani sesuatu, saudara belajar, minta hikmat Tuhan supaya saudara bisa berdiri teguh seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 38 dan 39. Yuk saya bacakan saudaraku. 2, 3. Sebab aku yakin, katakan yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, terus tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Luar biasa saudaraku. Saudaraku, Allah sangat mengasihi saudara. Allah tidak pernah menahan berkat yang telah Tuhan siapkan buat saudara. Tinggal saudara gali firman Tuhan, hayati firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Akan terjadi sesuatu. Kalau saudara sudah menjadi gaya hidup saudara. Haleluya. Dimanapun saudara. Ya, Pak lalu kebaca salah ya. Bertobat. Iya. Saya dulu utang banyak. Begitu saya bertobat. Saya ngomong, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau utang lagi Tuhan. Panggil pengacara, hakim tukang pukul dari Jakarta. Aku tidak mau utang. Ya, TV diangkat. Bapak wis. Pernah saya saksikan toh. Semua diambil, tidak apa-apa wis. Saya tetap tidak mau utang. Diancam bayar piro saulan. Ya utang ya 25 juta apa 32 juta suruh bayar ditekan-tekan ambil Profesor Biru saudara. Pak Ketut. Saya bilang tidak bisa, aku turun kerja kayak no kesempatan. Saya tidak mau. Akhirnya saya tidak mau. Ya saya bisa nyetil. Gak setahun 2 tahun loh saudara nyetil. 2 tahun setengah nyetil. Ya, haleluya. Sekarang saya tidak punya utang. Malah saya ngutangi bank. Sombong ya. Enggak. Vero cok guyu kan Vero. Ya maksudnya gini, saya tidak mau punya pinjaman lagi. Cukupan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Sebab aku sudah berkata kepadamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ibrani 13 ayat berapa itu? 5 kalau enggak salah. Oh tak pegang saudaraku. Mangan gak mangan bapak. No, anak papat waktu itu. Yosua belum lahir. Tapi saya bersyukur punya istri yang setia. Loh iya. Ya, ibu-ibu di sini harus setia loh. Ya kadang-kadang kita bisnismen itu bulek. Dulu saya sampai utang wake. Waduh. Istri saya itu sakno saudaraku. Gak bisa tak tukang daster sesuai kabeh. Tapi tambah api dibayar saudaraku. Iya serius. Ya, tapi saya bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. Maka itu Melio sing elek tapi setia. Aku gak ngelok bojoku lho. Bojoku manis lho jaraku. Oh kok ndase sepur kluthuk. Dinteni wong akeh. Loh dulu ibu ini pacare ngenteni wakeh saudaraku. Orang-orang punya kembang kota. Oh saya punya kembang kampung. Putraan Panjunan itu rumahnya saudaraku. Sing ngenteni akeh. Ndak tahu kok milih Yohanes Gunawan. Apa yang? Yang? Aja pura-pura meneng kayak. Oh, intermezzo. Karena Yohanes Gunawan itu ya seneng guyon, bukan seneng guyon. Ya isa juk lah aku ya. Jadi nek ndak jok mangan tetep tak kayak juk-juk jadi guyu war dewek gitu.
Ya, tapi bisa saya bersyukur lah ya. Ya, apalagi Allah saya nama Yesus tadi. Maka itu jangan sekali-sekali meragukan siapa Tuhan itu. Dia penuh dengan grace, dia penuh dengan mercy. Ya, saudaraku. Saya kemarin saya kasih nonton. Ya, saya ikut ibadah rock sana. Gembalanya nyuruh, Pak mau pulang sini Pak, cek apa sama ibu, bayar piro 50%, gak usah gratis tis, check up lo seluruh tubuh. Nah, barang check up jebret, dilok ya besret. Bapak ibu ini bahasa Melayu, umur 71 kondisi kayak gini. Ini jarang Pak. Haleluya. Wah seneng aku saudaraku ya. Terus mari gitu ya, mangan rada kayak didik saudaraku. Melanggar didik dia sana itu nasi apa? Lemak doa. Sampai glegeken lemak saudara. Serius tanya sama bojoku. Gak seneng aku. Kare itu loh. Sana itu kare. Enak ini lah. Kalau Indonesia itu, waduh menunya banyak sekali. Ya sana lemak. Spok ya itu nasi padang. Itu pasti ono rempai. Bapak Ibu yang kasih akibatnya apa? Atau apakah yang dapat? Atau skutnya dulu aja lah ya. Thomas Merton menulis gini. Ayo dilihat Sen. 2, 3. Ketika kita mencari rahmat atau mercy, ya, kita menemukan bahwa rahmat sudah mencari kita. Tahu maksudnya? Saudara tinggal terima. Katakan saya tinggal terima. Saya tinggal terima rahmat Tuhan. Ngomong, saya tinggal terima rahmat Tuhan. Saya tinggal terima belas kasihan Tuhan. Angel orang Kristen itu. Kadang-kadang pikirannya sing dinut. Alkitab enggak mau dinut. Saudara diselamatkan boleh bukan karena kebaikan saudara. Oleh karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Tinggal saudara. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Penuhi aku dengan rohmu Tuhan. Nah nanti kan tanggal 9 Jumat ini. Kenaikan Tuhan. Itu berkat Tuhan luar biasa. Siapa mau datang angkat tangan? Ayo, ayo, tak parani juga angkat tangan. Bapak, nah, itu tangan yang panjang buat Tuhan, saudara. Iya, biasanya no sini, Pak, aku izin no Jogja Pak. Oh, tapi kali ini enggak, haleluya. Ya, oh haleluya. Itu hari pencurahan Roh Kudus tuh, hari kenaikan Tuhan tuh full berkat Tuhan. Karena Tuhan selalu menyelesaikan misinya, dia naik ke surga. Nah, ketika kita menjadi rahmat, kita menemukan bahwa rahmat atau kasih karunia atau anugerah Tuhan sudah mencari kita. Nah, sekarang saudara, apakah yang manusia dapat kan di saat menerima mercy dari Tuhan? Ya, saya jadikan satu saja, ya nanti saya bacakan saja supaya tidak terlalu lama. Saya undang pemain musik. Ya. Rahmatnya menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dan diselamatkan. Ya. Efesus 2 ayat 5 yang terakhir. Ayo kita baca. 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita sudah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, bukan hanya keselamatan, hidup kekal, tetapi justru kehidupan yang benar, kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu saudaraku, perhatikan baik-baik. Saya bacakan saja ya. Sebetulnya banyak, tapi saya rindu saya bacakan supaya tidak terlalu lama. Yang pertama, yaitu memberikan tuntunan dan kepastian. Mazmur 23 ayat 3, ayo kita baca. 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua,
pengampunan dosa. Mazmur 103 ayat 1 dan sampai ayat 12. 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikian juga dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 3. Kekuatan dalam kesulitan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku apa? Menjadi sempurna. Sebab itu terlebih dahulu suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolong aku. Jadi sabaro, jangan maksa Tuhan. Percayalah, Allah tidak pernah gagal. Yang terakhir, Roh Kudus membimbing kita, menghibur dan menolong. Yohanes 14 ayat 26. 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau ditulis akan pada waktu penulisan ini, tapi Roh Kudus sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu. Saudara perlu setiap saat minta, terima dengan iman percaya. Saudara tidak akan mengerti firman Tuhan kalau saudara bukan Roh Kudus yang menjelaskan saudara. Karena dikatakan tadi, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan saudara kalau saudara tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, nggak ngerti isi Alkitab. Gitu aja kalau sudah diingatkan kadang-kadang kita nyangkal. Itu buat saya Tuhan, saya sudah berdosa Tuhan. Tuhan sudah bayar lunas kehidupan saudara yang salah. Tuhan berkati saudara, kehidupan yang berkelimpahan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Hamba Tuhan saya panggil ke depan. Kita tahu saudara yang kekasih, seharusnya hidup kita ini bersyukur. Galatia berapa itu ya? 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Ya sudah saya alami kekuatan mengucap syukur itu luar biasa. Ya, akan mengubah hidup saudaraku. Haleluya.